aktivitas koperasi keliling atau biasa disebut masyarakat sebagai Bank Pelecit di sejumlah kampung seputaran Kecamatan Seputi Agung, Kabupaten Lampung Tengah sangat meresahkan. Diharapkan pihak terkait, dalam hal ini Dinas Koperasi dan Kepolisian, ada penanganan serius kepada persoalan kemasyarakatan tersebut. Dampak buruk Bank Pelecit diungkapkan oleh Kepala Kampung Bumimas, Kecamatan Seputi Agung, Wanto. Ditemui di ruang kerjanya Rabu 21 Juni 2023, menurut Wanto, aktivitas Bank Pelecit berdampak buruk di masyarakat. Ada warganya yang rumah tangganya berujung kepada perceraian karena istri tidak izin suami meminjam uang kepada Bank Pelecit. Dan ada warga lainnya yang menjual aset berupa rumah dan tanah untuk menutupi pinjaman Bank Pelecit. Ya, kalau di Bumimas udah agak berkurang sih Pak, ya kan. Cuman masih ada, cuman udah berkurang sekitar 50%-an lah. Semenjak 1-2 saya tanganin, alhamdulillah agak berkurang, ada bedanya. Gimana sih dampak pinjaman koperasi keliling ini kepada masyarakat? Apa yang masyarakat? Kalau dampaknya sangat-sangat lumayan luar biasa lah Pak. Yang jelas intinya satu berujung perceraian, itu jelas, karena pinjaman ini kan tanpa diketahui suami, ya kan. Bahkan ada 1-2 yang sampai ngejual aset lah, rumah, ya kan, pindah dari Bumimas karena terlilit utang itulah kan gitu kan. Dan kebanyakan itu yang jelas itu korban dari meminjam KTP identitas kan gitu. Jadi misalnya identitas si A dipakai si B. Nah, si B nggak membayar, otomatis yang dikejar kan si A, kan gitu. Jadi kebanyakan jadi korbannya kayak gitu. Sejauh ini ada nggak warga Kampung Bumimas yang melapor kepada pemerintah kampung untuk meminta bantuan mediasi? Selama ini ada 2 kali masyarakat lapor ke saya, ke rumah, cuman alhamdulillah udah teratasi dan selesai. Cuman kalau yang lain mungkin karena nominalnya kecil mungkin belum ada. Cuman yang sudah ini ada dua kelompok lah, ini udah selesai alhamdulillah gitu kan. Apa yang Bapak harapkan tentang aktivitas koperasi keliling ini? Ya, harapan saya sih kalau saya tidak melarang mereka usaha dengan cara dia. Cuman kalau bisa, kalau ada masyarakat saya yang meminjam itu diketahui oleh suaminya. Jadi nggak nyumput-nyumput lah dari suaminya. Ini kan selama ini nyumput-nyumput. Jadi istri minjam, lakinya nggak tahu. Nah disinilah dampaknya. Makanya timbullah di situ perceraian karena ribut keluarga kan gitu. Ada nggak Pak laporan intimidasi dari para koperasi keliling ini kepada masyarakat? Kalau sementara ini belum ada. Di tempat terpisah, Kepala Kampung Mujirahayu, Kecamatan Seputi Agung, Subandi, pernah memediasi warganya yang terjerat hutang Bank Pelecit. Meskipun dia mengakui aktivitas Bank Pelecit di Kampung Mujirahayu sudah menurun, Subandi terus berupaya melakukan penyuluhan kepada warganya agar tidak terjerat pinjaman Bank Pelecit. Sejauh ini bagaimana aktivitas koperasi keliling di Kampung Mujirahayu ini Pak? Untuk saat sekarang? Ya, Alhamdulillah Mas, semenjak peristiwa warga ditemukan banyak warga saya yang menjadi korban hutang koperasi keliling itu, dan saya selaku aparatur kampung, selaku yang dituakan di kampung, dipanggil para korban atau para peminjam itu karena sedikit ada tes komunikasi, kami melerai. Alhamdulillah sejak itu semakin mengurang kegiatan koperasi keliling masuk di kampung Mujirahayu. Saya juga sudah wanti-wanti ke mereka jangan sampai diulangi untuk meminjami warga yang notabene tidak diketahui suaminya. Rata-rata yang pinjam perempuan. apa upaya pemerintah Kampung Mujirahayu untuk mencegah warga yang terjebak pinjaman koperasi keliling ini Pak? Alhamdulillah saya dan bawahan saya dari RT sampai kepala dusun kasih kaur, saya kasih instruksi dikala ada di tempat-tempat umum kayak di tempat yasinan, di pengajian, saya sendiri sering menyampaikan agar warga saya berhati-hati
jangan mudah tertipu rayu, mudah dirayu orang untuk pinjam yang prosesnya sangat mudah, tetapi mereka tidak memikirkan bunga yang sangat tinggi sehingga itu bisa merugikan para peminjam itu sendiri. Dan kami selalu berusaha Mas semaksimal mungkin di tempat-tempat umum, di tempat kita berkerumunan warga, selalu saya sampaikan hal seperti itu untuk mencegah mereka pinjam di koperasi keliling. Dan sini ada program yang namanya pinjam di BRI dan bank yang lain, saya arahkan untuk ke sana yang jelas bunga dan lain-lainnya dilindungi pemerintah. Sementara itu, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI Kecamatan Seputi Agung, Sarifudin, mengatakan aktivitas bank pelecet sangat meresahkan. Setiap kali beroperasi, mereka tidak melapor kepada pemerintah kampung setempat. Sarifudin yang juga Kepala Kampung Fajar Asri, Kecamatan Seputi Agung, mengungkapkan warga yang terjerat pinjaman bank pelecet adalah warga yang ekonominya lemah. Sebagai Ketua APDESI Kecamatan Seputi Agung, dia berharap para pihak seperti Kepala Kampung, pemerintah kecamatan, Dinas Koperasi dan Kepolisian duduk bersama untuk mencari solusi terbaik. Itu mungkin ya, itu memang ada sehingga sangat meresahkan bagi warga-warga kami yang terutama yang dengan posisinya kondisinya lemah sehingga dapat dimanfaatkan oleh bank-bank kecil itu. Nah, ada susahnya juga ketika meminjam itu mereka nggak ada konfirmasi ke kampung baik dari bank kecil maupun yang bersangkutan. Tahu-tahu mereka ini sudah bermasalah baru ngadu ke kampung. Sehingga kami ambil solusinya sehingga dalam rangka menyelesaikan itu ya yang terus hanya tak suruh bayar utang pokoknya aja, bunga-bunganya jangan dulu, karena itu kita belum tahu dia tuh ada izin resmi nggak, ada izin usaha nggak, kan gitu. Itu cerita sementara penanggulangan kami. Namun kalau ada solusi yang bersama-sama dengan aparat bareng-bareng, insya Allah bisa kita atasi masalah bank ini supaya jangan sampai masuk ke kampung lagi. Masalah bunganya yang tidak sesuai dengan aturan yang ada gitu. Saya kira itu mungkin sementara. Sejauh ini ada tidak laporan dari Kepala Kampung anggota APDESI Kecamatan Seputi Agung ini kepada Bapak tentang keresahan masyarakat tentang aktivitas koperasi keliling ini? Ada salah satu sehingga mungkin seperti Rahayu, kemudian Bumimas, Susuban, dan tetangga-tetangga kampung sudah pernah ada yang istilahnya saling yang jelas yang warganya kena masalah dengan bank itu. Apa yang Bapak harapkan kepada instansi terkait dalam hal ini Dinas Koperasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah? Ya, yang jelas mudah-mudahan ini dapat penanganan yang serius lah sama-sama antara kampung, kecamatan, kabupaten dan kepolisian. Ayo kita sama-sama supaya jangan ada kejadian-kejadian lagi yang seperti yang dialami oleh warga-warga. Karena ya warga-warga yang minjam itu rata-rata orang yang susah, orang yang pening gitu. Sehingga apapun resikonya tetap diikutin, dijalani. Padahal dampaknya ya sangat menjerit juga. Di lain pihak, Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Yosdevera, mengaku belum pernah mendapatkan laporan tentang aktivitas bank pelecet yang meresahkan masyarakat tersebut. Yosdevera menyarankan jika ada koperasi keliling atau bank pelecet yang meresahkan masyarakat karena melakukan penagihan dengan cara intimidasi, agar warga tersebut melaporkan kepada pihak kepolisian. Kami dapat temuan Pak di lapangan dari Kepala Kampung dan Ketua APDESI di Kecamatan Seputi Agung bahwa ada aktivitas koperasi keliling yang meresahkan masyarakat di sekitaran Kecamatan Seputi Agung. Pihak dinas tahu nggak soal ini, Pak? Ya, jadi ini kalau kami di dinas koperasi ini, koperasi UKM dan perdagangan ini baru tahu sekarang ini ada keresahan masyarakat. Kalau memang misalnya kawan-kawan mendapatkan di lapangan seperti itu, karena selama ini belum ada yang laporan, baik itu masyarakat ataupun pihak-pihak korban
yang merasa dirugikan atau diresahkan kepada kami, baik itu laporan secara lisan ataupun tulisan. Sehingga baru adanya berita ini kami dapatkan ya setelah dikonfirmasi ini. Sebenarnya seperti apa sih Pak pengawasan dinas kepada aktivitas koperasi yang ada di Lampung Tengah ini? Ya, jadi kalau kita semua koperasi yang ada di Lampung Tengah ini kita punya daftarnya yang sudah memiliki izin, itu kita data semuanya ada, baik itu yang aktif maupun yang tidak aktif, datanya ada. Nah sekarang kalau memang ada misalnya yang sudah meresahkan masyarakat, ya kami minta nama koperasinya apa, nanti bisa kita cek dia itu koperasi kabupaten ataupun koperasi provinsi. Karena kalau dia sudah di bawah pengawasan provinsi, nanti kita coba bantu cek juga. Yang jelas nama koperasinya kami harus tahu dulu. Seperti apa aturan apabila ada koperasi yang kedudukannya bukan di Lampung Tengah tapi beroperasi di Lampung Tengah? Ya, ini memang koperasi ini kalau kita lihat yang skopnya kabupaten itu dilihat dari anggotanya. Kalau anggotanya semuanya dari Kabupaten Lampung Tengah, itu di bawah naungan Kabupaten Lampung Tengah, Dinas Koperasi. Tapi kalau sudah ada anggotanya di luar Kabupaten Lampung Tengah, misalnya ada dari luar kabupaten, misalnya Metro, Bandar Lampung, itu merupakan koperasi sudah di bawah naungan provinsi. Jadi dilihat dari berdomisili di mana anggotanya. Bagaimana jika koperasi tersebut melakukan aktivitas peminjaman tapi kepada orang yang bukan anggota koperasi? Apakah itu dibenarkan? Iya, kalau untuk bicara anggota atau tidak, mungkin itu karena koperasi ini kan azasnya kan gotong royong. Kalaupun memang misalnya ada yang mau minjam, walaupun dia tidak anggota, mungkin itu ada diatur dalam ADART mereka masing-masing, ADART dari lembaga koperasi itu. Tapi seharusnya kan yang boleh ya dia harus jadi anggota dulu, baru dia bisa melakukan aktivasi ataupun aktivitas di koperasi tersebut. Tapi kalau memang ada temuan yang ada yang tidak anggota bisa minjam, ya itu mungkin dari lembaga itu sendiri yang membuat aturan seperti itu. Kami mendapati Pak dari masyarakat dan ada beberapa kepala kampung bahwa ada oknum-oknum koperasi keliling ini melakukan penagihan dengan cara yang intimidatif. Saran Bapak seperti apa kepada masyarakat? Ya, jadi kalau memang ada laporan masyarakat melalui kepala kampung tentang adanya beberapa warga mereka minjam di salah satu koperasi, lalu penagihannya ada mengarah kepada intimidasi, ya saya minta kepala kampung tersebut ya minimal dia harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum kalau sudah meresahkan masyarakat, atau membuat surat menanyakan tentang legalitas dari koperasi tersebut ke Dinas Koperasi. Dari Kabupaten Lampung Tengah, tim liputan realitalampung.com mengabarkan.